Lupa tahajud, wanita ini bangun kesiangan. Saat keluar kamar, ia menangis melihat suaminya. Diceritakan Gina telah menikah dengan Anto sekitar 3 tahun lalu. Pernikahan tersebut terjadi lantaran dijodohkan oleh orang tua. Gina sebenarnya menolak keras pernikahan itu. Sejak awal hanya saja ia tak memiliki pilihan lain lantaran orang tuanya terus mendesak sebab alasan keluarga Anto orang kaya. Mereka beranggapan menikahkan anaknya dengan orang kaya akan menjamin masa depannya. Akhirnya Gina hanya sempat lulus SMA, padahal ia sangat pintar. Orang tuanya hanya berpikir perempuan itu tugasnya di dapur, di sumur, dan di kasur, sehingga pendidikan bukanlah hal utama, karena ujungnya cuma jadi tukang masak dan melayani suami. Pandangan inilah yang tidak mampu ia hadapi, sampai mau atau tidak ia harus jalani. Pernikahan akhirnya tetap terlaksana dengan mewah, walau hatinya teriris. Terlebih perlahan Gina tahu jika calon suaminya hobi mabuk-mabukan di luar, bahkan suka bermain wanita. Dunia serasa hancur ketika tahu kebenaran tersebut. Ia berpikir bagaimana kelak mendidik anak jika sekarang suaminya berbuat demikian. Pada tahun pertama pernikahan, Gina benar-benar hanya bisa pasrah. Kebiasaan hidup mewah suaminya membuat dia tak pernah bekerja. Semua uang diberi oleh orang tuanya. Jika ada acara hajatan pernikahan, Anto biasa datang untuk minum. Lalu jika ada waktu luang, ia suka gandeng wanita lain kesana kemari. Hampir setiap hari, Gina hanya mampu meminta pada Tuhan agar diberikan ketabahan. Karena pernikahan sudah terjadi, maka ia hanya berdoa mohon perubahan suaminya. Setelah 1 tahun menikah, Gina hamil dan keadaan emosi tidak begitu bagus. Ia mengatakan pada orang tuanya ingin bercerai, tapi orang tuanya menolak. Memang Gina bercerita tentang kondisi rumah tangganya, namun keluarga tidak ada yang mau percaya. Mereka beranggapan Gina mengada-ada agar bisa bercerai. Seakan tidak ditemukan jalan keluar, akhirnya ia memutuskan menjalani semua dengan tabah. Dan ia mulai berbenah diri, melakukan sholat, telat waktu, dan tahajud. Gina menerima kenyataan jika jodohnya memang Anto. Sampai ketika masa kelahiran anak mereka, Anto juga nggak kunjung berubah. Walau begitu, Gina memilih tanggung jawab ini untuk merubah suaminya karena ia percaya pasti kelak akan berubah. Memasuki tahun ketiga pernikahan, tiba-tiba semua berita besar terjadi. Ibu Anto meninggal dunia sehingga suaminya sangat terpuruk. Namun ketika stres, ternyata mabuknya semakin kuat. Gina hanya berusaha tabah, sampai suatu malam Gina tertidur pulas, sampai lupa tahajud karena lelahnya mengasuh anaknya. Ia terbangun ketika azan subuh berkumandang. Tentulah ia buru-buru keluar kamar. Saat keluar itulah ia melihat pemandangan yang jauh berbeda. Suaminya sedang sholat subuh, dan setelahnya dia mendoakan ibunya. Hari itu rasanya dunia berubah. Anto ternyata telah berubah, dan tanpa sadar tetesan air mata memenuhi pelupuk matanya ketika berdoa. Menyadari hal tersebut, Gina merasa sangat bersyukur dan ikut menangis karena sepeninggal ibunya Tuhan memberikan hidayah pada sang suami.